kita lihat cerita-cerita dalam Bible ya, mulai dari cerita kebangkitan ya, cerita kelahiran Yesus tanggal 25. Apakah Pak Budi Asali pernah pelajari tentang hal-hal ini? Atau mungkin Pak Budi Asali pernah belajar kenapa Bible itu dikanonikan di kota Laodikia? Pernahkah ada timbul pertanyaan dalam hati orang Kristen, kenapa Bible saya ini pertama kali dikanonikan di kota Laodikia? Kenapa bukan di Efesus, di Roma gitu mungkin? Atau mungkin di Tesalonika, kan begitu? Kenapa dia harus di Laodikia? Terus saya kabari ya, Wanes biar saya nggak memotong. Wanes yang di TikTok ini banyak yang bahkan tidak percaya Yesus itu manusia ya. Dia berkata, oh, Yesus itu tubuhnya daging Tuhan. Ini konyol banget, tidak tahu dasarnya dari mana. Sistematik mungkin lah. Pertama Pak Budi, saya tidak pernah mengklaim bahwa Allah itu bisa dimasukkan ke dalam akal atau diakal-akali. Perhatikan baik-baik. Yang saya katakan adalah ketika Allah mengajarkan apapun yang akan diajarkan, itu wajib masuk akal karena Allah mengajarkan manusia berakal. Zolim kiranya ada Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal. Bahkan sesuatu yang goib pun itu masuk akal. Kenapa? Ketika kita menggunakan rasio berpikir. Dalam Lukas pasal 170 tadi Bapak ingkari nggak? Iya, kalau diartikan sebagai suci saya tidak setuju sama sekali. Nggak ada orang itu suci saya gitu. Ya sorry ya, itu bukan saya. Kenapa? Karena itu tertulis di kitab Anda. Orang-orang suci itu ada, orang-orang kudus itu ada selain Yesus ya. Ini saya nggak tahu nih Pak Budi Asali. Itu kamu akan nabrak ayat lain. Roma 3 ayat 23 ini loh ya. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lihat barusan itu sebenarnya hanya membenarkan bagaimana Allah berfirman dalam beberapa surah dan juga ayat. Salah satunya ayat yang paling sering saya kutip itu surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di mana Allah memfirmankan kepada kita bukan hanya di ayat surah Al-Baqarah saja, bahkan di surah Al-Anfal, kemudian di berbagai macam surah Al-Isra 89 90 disampaikan bahwa betapa Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci pintu hati. Allah telah membuat mereka summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allah telah membuat mata, buta, telinga. Jadi kalau saya berdiskusi dengan Pak Budi Asali, saya mungkin lebih ingin Pak Budi Asali menjelaskan bagaimana cara beliau memahami saja terkait tentang, mungkin karena memang berbeda metode dengan Islam, Kristen dan Islam sangat berbeda metode, saya bisa katakan itu, dimana kita ini memiliki metode pertama. Islam itu memerintahkan seluruh umat Islam itu afala taqilun, itu menggunakan akal sehat. Apapun pengajaran yang berbau pengajaran itu pasti harus bisa dicerna dengan akal dan mustahil bertentangan dengan akal. Alasannya karena memang Allah memberikan informasi dan ilmu itu untuk orang-orang berakal. Bahkan dalam Islam sendiri, wajibnya seseorang Islam itu berakal, karena mereka yang berakal lah yang akan dikenai syariat. Diangkat pena dari orang-orang yang tidak berakal atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan juga orang yang sedang tidur. Maka orang-orang berakal inilah orang-orang yang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, saya tidak mengatakan bagaimana Pak Budi Asali dalam metode kekristenan, tetapi yang lebih jauh adalah bagaimana kita melihat perbedaan metode memahami kitab suci masing-masing. Ini yang insya Allah menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Dalam Islam sendiri, kita mempelajari ilmu tafsir dari kata fasara yang artinya adalah menjelaskan, di mana penjelasan itu atau konteks satu ayat tidak mungkin lari dari teks. Tidak mungkin lari dari teks. Yang namanya konteks itu memperluas makna, bukan lari dan kabur dari tekstual. Penjelasan-penjelasan umat Kristen memang beragam, termasuk Pak Pendeta Budi Asali yang berbeda penjelasannya dengan beberapa pendeta lainnya. Karena Pak Budi Asali sendiri adalah penganut aliran Calvinis. Dari soteriologi pun beliau sudah berbeda. Nah, kalau kita boleh menjelaskan Tritunggal yang saya pelajari selama ini, baik by literasi ataupun penjelasan teman-teman Kristen, tidak ada satupun umat Kristen yang betul-betul mampu sempurna menjelaskan Tritunggal. Bahkan bapak-bapak gereja mereka sendiri pun meyakini bahwa Tritunggal ini adalah misteri. Nah, sebenarnya kalau teman-teman Kristen jujur, mari kita bahas konsep adalah penjuantahan atau abstraksi yang ada dalam pemikiran. Maka kalau konsep Trinitas tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran, maka seharusnya ini tidak berasal dari pemikiran. Saya memahami yang namanya wahyu Tuhan itu tidak mungkin berasal dari pemikiran. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah orang yang belajar, tetapi beliau adalah orang yang ummi, diberitakan informasi yang adalah wa, ha, dan ya. Wahyu yang asal katanya wa, ha, dan ya, yang artinya adalah informasi yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang adalah pilihan, baik apa-apa yang Allah kehendaki untuk diberitahukan. Nah, maka ketika kita mengenal Allah, kita haruslah mendengarkan perkataan Allah, bukan dari bagaimana kita memahami Allah. Karena Allah atau Tuhan bukan by perspektif kita, tapi by wahyu. Maka kalau kita ditanya bagaimana Allah, harus kita eksplisit, tidak boleh interpretasi. Bahkan andai pun tanpa interpretasi, sejahil-jahilnya umat Islam, ini adalah diksi yang mudah untuk dipahami. Saya berikan contoh. Siapa Allah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tanpa ditafsir pun, orang-orang yang tidak terpelajar pun memahami. Maka inilah bentuk keadilan Allah. Memahami Al-Quran bukan berdasarkan kecerdasan, tetapi berdasarkan akal dan naluriah. Andai seseorang itu berakal, maka mudah saja memahami bagaimana Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, dimana Allah jangankan mati, mengantuk pun tidak. Lalu kalau ditanya kembali, siapakah Allah? Maka dengan mudah umat Islam menjawab menggunakan dalil eksplisit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang memiliki asma Allah yang adalah proper name-nya, memiliki juga generic name atau sifat yang sangat mudah untuk dipahami. Memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Maka inilah betapa mudahnya kita umat Islam untuk menjelaskan siapa Allah, bagaimana Allah. Nah, dan teman-teman, ilmu yang mempelajari bagaimana Allah dan siapa Allah ini namanya ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini dibagi dengan 3, teman-teman. Ya, ada yang disebut dengan tauhid rububiyah, ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya kita memahami Allah ini bukan berarti karena kita bertemu Allah, karena yang namanya Tuhan tidak mungkin masuk akal. Tuhan tidak mungkin masuk akal, tapi pengajarannya wajib masuk akal karena dia mengajarkan orang-orang yang berakal, dan tidak mungkin agama bisa diakal-akali karena agama hanya untuk orang berakal. Maka kalau berbicara tentang yang gaib, sesuatu yang transcendent, beyond logic, this is impossible
can we insight to our logic, maka disebut dengan beyond logic, bukan unlogic, karena ini beda. Beyond logic sesuatu yang di luar logik, unlogic sesuatu yang bertentangan dengan logik. Maka bisa kita katakan bahwa Trinitas memang unlogic, bertentangan dengan akal, karena yang namanya satu tidak mungkin tiga. Yang namanya persona atau pribadi ini memiliki kepribadian. Perhatikan baik-baik, persona memiliki kepribadian, kecuali dia bukan entitas yang memiliki kehendak. Berkehendak adalah sifat dari yang memiliki pribadi. Ketika umat Kristiani menjelaskan dalam banyak sekali tafsirannya, dalam banyak sekali penjelasannya, kalangan Katolik yang hampir sama dengan Protestan mainstream meyakini sebagaimana Konsili Nikea pada tahun 325 bahwa Trinitas ini adalah una substansi tris persona, satu substansi tiga pribadi. Tapi menariknya adalah teman-teman kita Kristen tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan substansi dan hakikat, karena yang namanya substansi atau inti atau hakikat adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Dari sini sebenarnya teman-teman Kristen sebenarnya secara ilmu filsafat dasar ini sudah bertentangan. Tapi kembali lagi, tradisi umat Kristen ini tidak mengimani keimanan itu menggunakan akal. Makanya mereka selalu berkata bahwa kami ini tidak bersandarkan kepada akal, tapi kami imani karena itu tertulis di kitab kami, sola scriptura. Mereka mengimani apa yang ada tertulis, itulah yang mereka anggap benar. Apakah ini salah? Menurut mereka ini tidak salah. Tapi kalau kita gunakan parameter pemahaman Islam, ilmu Islam, tentu ini bersalahan. Karena dalam Islam sendiri yang namanya konsep wajib dipahami dengan akal, kecuali wahyu. Wahyu tidak mungkin dipahami dengan akal, karena ini sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan beberapa pemahaman Tritunggal, cara menjelaskan pemahaman Tritunggal oleh Kristen mainstream, Katolik, dan Protestan. Mungkin kalau teman-teman berbicara karismatik, mereka itu bercampur antara oneness atau Sabelian dengan Tritunggal mainstream. Nah, kalau kita bicara saksi Yehova, mereka juga tidak mengimani Trinitas. Bahkan sebelumnya di abad-abad awal sudah ada Ebionit dan Unitarian yang tidak mengimani Tritunggal. Tritunggal sendiri awalnya muncul dari Tertullianus yang adalah orang yang tadinya mantan penyembah berhala yang mengimani Triad Capitoline, ya. Dan dia mengajarkan bagaimana konsepnya Tuhan umat Kristen, yaitu uno substansi tres persona, yang mana ini bukanlah bahasa Ibrani. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Kristen kita menjelaskan keimanan mereka, saya pribadi kalau beliau adalah pendeta yang tidak menghujat, saya mungkin tidak cenderung untuk mendebat, tapi saya ingin mengeksplor lebih jauh pemahaman tentang kekristenan dari Pak Budi Asali. Kenapa? Biarkan umat Islam memahami ini pendeta yang bicara. Otomatis beliau mewakili gereja dan mewakili sisi akademik. Nah, seandainya Bapak Pendeta sendiri sudah menjelaskan dan ini masih membuat bingung, lalu bagaimana mungkin jemaat awamnya mampu lebih hebat daripada pendetanya kalau pendeta diakui sebagai orang yang lebih berilmu, ya. Masalahnya adalah dalam Kristenan sendiri, ya, dalam kekristenan sendiri teman-teman pahami bahwa mereka memiliki beberapa denominasi. Bahkan pendeta satu dengan pendeta lain bisa saling menghujat satu sama lain. Nah, ini terjadi ketika mungkin teman-teman melihat bagaimana Bapak Mangapul Sagala yang berdebat dengan beberapa pendeta dari kalangan Sabelian, atau beberapa tokoh atau praktisi atau tokoh-tokoh skolarnya seperti Verbum Veritatis, Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu. Bahkan ada di antara mereka itu saling menyalahkan satu sama lain terkait hal yang fundamental. Memang kita akui kalau dalam ranah Islam, hal tentang Allah, Rasul, Al-Quran, dan syariat-syariat yang adalah fardu, yang adalah esensi, itu tidak pernah ada pertentangan, melainkan hal-hal yang memang adalah pilihan yang cenderungnya adalah sunnah. Nah, mungkin seperti itu Pak Budi Asali. Saya ingin Pak Budi Asali hanya mengeksplor pemahaman kekristenan Bapak. Saya tidak akan mendebat. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah selera dan pilihan. Selera dan pilihan tidak mungkin didebat. Tetapi ketika Anda memposisikan diri di hadapan saya, mengangkat satu tema yang dua arah, tentu kita akan menjadikan debat sebagai konsekuensi. Tapi saya ingin Anda menjelaskan lebih dalam tentang Trinitas. Pak Budi Asali, mungkin mulailah Anda dengan menjelaskan sebelum kita ke Bang Goto nanti, karena Bang Goto sudah hadir. Saya ingin Anda lebih menjelaskan bagaimana pemahaman tentang soteriologi Calvinis, karena Anda adalah seorang orang Calvinis yang bertentangan dengan beberapa
konsep keselamatan seperti Armenian dan juga Universalis. Dan mungkin kalau bisa Anda jelaskan ketiga-tiganya supaya kami umat Islam paham. Ada perbedaan-perbedaan yang jelas di antara kalian sesama Kristen sendiri. Sekarang Pak Budi Asali, tapi kita sapa Bang Goto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi Asali mau diberikan kesempatan kepada Bang Goto dulu, atau Bapak mau menanggapi? Oke, standby dulu Pak Budi Asali. Mungkin Bang Goto ada yang mau ditambahkan. Silakan Bang Goto, nanti Pak Budi Asali menjelaskan bagaimana keyakinan beliau. Silakan. Iya, saya kan, ya oke. Saya pernah bilang begini ya, bahwa dalam dunia kekristenan itu ada beberapa hal yang belum selesai. Kan seperti itu ya, yang seperti yang Bunda Uni tadi jelaskan ya, masalah Tritunggal. Ini pun sebenarnya belum selesai. Maaf agak ribut di sini karena saya di pinggir jalan ini. Saya sementara di Kota Makale, Tanah Toraja ini ya. Ini banyak orang di sini. Samping kiri kanan saya Kristen semua nih. Jadi saya jadi begini, Pak Budi ya. Poin dari status epistemik dari Bible itu sendiri, saya pernah bilang bahwa Bible ya, Roma sudah memasukkan budaya Helenistik atau ajaran pagan ke dalam budaya Kristen melalui Bible. Kalau kita lihat cerita-cerita dalam Bible ya, mulai dari cerita kebangkitan ya, cerita kelahiran Yesus tanggal 25, apakah Pak Budi Asali pernah pelajari tentang hal-hal ini? Atau mungkin Pak Budi Asali pernah belajar kenapa Bible itu dikanonikan di kota Laodikia? Pernahkah ada timbul pertanyaan dalam hati orang Kristen, kenapa Bible saya ini pertama kali dikanonikan di kota Laodikia? Kenapa bukan di Efesus, di Roma gitu mungkin? Atau mungkin di Tesalonika, kan begitu? Kenapa dia harus di Laodikia? Ini mesti kita tahu ini apa sejarahnya, kan begitu? Hanya kita tidak pernah mau tahu, kan begitu Pak Budi Asali. Nah, kalau kita kalau kita kaitkan dengan ajaran Tritunggal kan sebenarnya ini produk manusia. Ini kan jelas sejarahnya seperti yang diceritakan Bunda Uni tadi. Ini jelas sekali sejarahnya itu. Kan begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika kita mau pelajari atau kita melakukan deep learning ya, dari Bible itu sendiri, maka kita akan menemukan bahwa Roma pada saat itu ya memang sengaja memasukkan budaya Helenistik ke budaya Kristen, budaya mereka ke budaya Kristen melalui Bible. Makanya ketika saya menantang bapak-bapak pendeta untuk membahas Bible secara epistemik dan aksiologi, dan mungkin tidak ada yang berani menjawab tantangan saya. Kenapa? Karena memang dari sisi epistemik saja sumber dari Bible itu atau rumusan dari Bible itu. Coba kita lihat ya. Tuh. Kalau kita bicara kalau kita pelajari semua ajaran-ajaran dewa dalam Roma ya. Kita lihat cerita-cerita kebangkitan, cerita-cerita kelahiran ya, cerita-cerita air menjadi anggur. Apakah kita pernah belajar semua? Kenapa sampai sama ya? Sampai sama dengan apa yang diajarkan Kristen. Kan begitu Pak Budi Asali. Apa yang terjadi dengan dewa Osiris, mungkin dengan dewa Horus, dengan dewa Krishna, dengan dewa Attis, coba lihat tuh. Saya kasih contoh kecil ya, cerita dewa Attis ya, di mana air bisa berubah jadi anggur. Itu diadopsi oleh budaya Kristen. Roma telah memasukkan itu, kan begitu, tapi tidak pernah dipelajari. Makanya ketika saya bertanya, apakah pernah kita pelajari sejarahnya? Kenapa Bible dikanonikan di kota Laodikia? Kenapa bukan di Efesus? Kenapa bukan di Korintus? Kenapa bukan di Tesalonika? Kan begitu. Tapi kan Oke, Bang Goto, izin berikan Ya, pertanyaannya yang mengkerucut biar beliau tidak kebingungan nanti menjawabnya. Bang Oke. Goto sudah mengulang berapa kali pertanyaannya ya, biar kita enak. Oke. Bang Goto, Poinnya langsung mungkin. sampaikan Oke. saja langsung, strike to the point aja. Oke, saya begini. Saya mau katakan ya bahwa Bible yang Pak Budi Asali pegang itu bukanlah Injil yang diberitakan Yesus, murid-murid Yesus, bahkan Paulus. Makanya saya pernah menantang Pak Budi Asali ya, Galatia 1:8-9. Tolong dijawab Pak. Galatia 1 ayat 8 dan 9 itu aja poin dari penjelasan. Silakan. Ya. Oke. Karena tadi kita berdua, saya sudah membuat prolog juga tadi, atau saya menyampaikan beberapa presentasi dan juga Bang Goto seperti itu. Maka Pak Budi, sebagai bentuk keadilan kami umat Islam, kami mengizinkan Anda untuk menjelaskan. Terlepas nanti kami menanggapi kembali, saya akan jelaskan, kami berikan waktu, tapi mohon dengan sangat efisiensi waktu untuk menjawab sesuai dengan topik kita, tidak melebar kemana-mana. Mungkin tema yang proporsi tema kita ini adalah sejarah tentang gereja dan Tritunggal. Mungkin itu yang perlu Anda jawab. Silakan Pak Budi Asali.
Tadi Uni tanya tentang doktrin keselamatan itu maksudnya dalam hal apa? Karena itu luas sekali. Saya pikir itu ditepiskan dulu aja. Kita bahas tentang apa yang saya sampaikan dan Bang Goto ceritakan betapa Tritunggal ini adalah ajaran yang berproses dan berprogres dan juga memiliki ide dan gagasan dari manusia. Itu yang mungkin Bapak tanggapi dulu ya. Nah nanti baru tentang soteriologi kita bahas biar kita tidak mencampur adukan tema, biar mengkerucut gitu. Kalau Tritunggal dikatakan belum selesai itu enggak. Memang sudah selesai, sudah seperti itu sudah mentok sudah. Dan menurut saya ya, otak kita itu kan otak yang terbatas ya. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Bagaimana mungkin otak yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal. Jadi kalau Tritunggal itu memang melampaui akal, menurut saya bukan bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal, itu justru masuk akal. Sehingga karena dia melampaui akal, dia tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Kita bisa mengerti tapi hanya sampai batas tertentu. Ya, tapi kalau mengerti sepenuhnya itu tidak bisa. Nah, tapi kalau dalam agama kalian justru Allahnya itu bisa dimengerti. Jadi menurut saya itu malah tidak masuk akal itu. Bagi saya itu tidak masuk akal. Kalau Allah bisa dimengerti tidak masuk akal. Karena Allah itu kan tidak terbatas kan. Kalian sendiri percaya Allah tidak terbatas dan kalian sendiri juga percaya yang pikiran kita terbatas. Bagaimana mungkin yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Itu tidak masuk akal. Jadi dan tidak ada kontradiksi sebetulnya ya. Kalau saya mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 pribadi, lah itu kontradiksi. Tapi saya mengatakan Allah itu 3 pribadi dan 1 hakikat. Itu bukan kontradiksi. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu 3 pribadi. Tapi karena hakikatnya cuma 1, maka kami punya cuma percaya 1 Allah atau 1 Tuhan. Jadi Yesus itu memang adalah Allah maupun Tuhan. Bapa juga Allah ataupun Tuhan, dan Roh Kudus juga Allah ataupun Tuhan. Dan karena ada 1 hakikat, maka kami cuma percaya dan mengakui 1 Tuhan dan 1 Allah ya. Jadi Kristen itu termasuk monoteis sebetulnya. Cuma kalau saya boleh gunakan istilah saya sendiri, monoteis yang tidak mutlak. Ya, kalau seperti Islam atau Saksi Yehova itu monoteis mutlak ya. Tapi Tritunggal itu monoteis tidak mutlak. Yang di sebelah sana lagi itu politeisme, itu lain lagi itu. Kami bukan politeisme, kami bukan monoteisme mutlak, tapi monoteisme yang tidak mutlak. Karena ada 3 pribadi dan 1 hakikat. Nah, jadi tetap kami, tapi kalau saya ditanya berapa Allahmu? 1 Allah. Kami tidak percaya 3 Allah. Berapa Tuhanmu? 1 Tuhan. Tidak ada 3 Tuhan. Jadi kalau selesai mungkin Bapak silakan bilang selesai gitu atau di jadi gitu. Bapak bukan ya ini untuk menghindari Wanas dan JO ya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak ya. Kalau Wanas itu kan disamakan Bapak dengan anak sama dengan Roh Kudus, dan itu bagi kami adalah sesat itu. Bidat lah. Kalau Bapak sudah selesai kabari ya. Wanas yang di TikTok ini banyak yang bahkan tidak percaya Yesus itu manusia ya. Dia berkata Yesus itu tubuhnya daging Tuhan. Ini konyol banget, tidak tahu dasarnya dari mana. Dan dia Yesus katanya tidak punya roh manusia. Kalau dia tidak punya roh manusia, dia bukan manusia, apalagi tubuhnya daging Tuhan. Ini mau ajaran dari mana saya tidak ngerti lah. Ya kalau saya anggap dia itu bidat memang ya. Dan saya tidak anggap mereka Kristen, saya tidak anggap mereka saudara seiman saya. Oke. Sudah Pak? Ya. Nah ini kenapa saya thank you. Saya hanya ingin mengeksplor saja Pak. Kenapa dengan mengeksplor pemahaman Pak Budi, kami umat Islam melihat bagaimana perbedaan yang sangat dalam di antara kekristenan. Itu penting buat kami ya. Yang saya tanggapi dari statement Bapak, yang saya coba harus luruskan dulu, Pak Budi pahami dengan baik perkataan saya, mohon dengan sangat. Saya coba sesistematik mungkin lah. Pertama Pak Budi, saya tidak pernah mengklaim bahwa Allah itu bisa dimasukkan ke dalam akal atau diakal-akali. Perhatikan baik-baik. Yang saya katakan adalah ketika Allah mengajarkan apapun yang akan diajarkan, itu wajib masuk akal karena Allah mengajarkan manusia berakal. Zolim kiranya ada Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal. Bahkan sesuatu yang gaib pun itu masuk akal. Kenapa?
ketika kita menggunakan rasio berpikir. Gitu, ada yang ada ketiadaan, seperti itu. Maka itu rasio namanya, pertimbangan akal. Maka tetap logik ketika Allah ceritakan sesuatu yang gaib. Nah, tentang zat Allah, Pak Budi Asali, ini yang tidak mungkin masuk akal, yang saya sepakati. Saya sepakati dengan Pak Budi bahwa tentang zat Allah, ya, ini yang tidak mungkin kami pahami. Karena kami hanya diberitahukan tentang sifat-sifatnya. Nah, Satu itu sama sifatnya dengan ini esensi, ya boleh, esensi hakikat. boleh, ya hakikat boleh. Jadi tentang Allah, jadi gini, kalau kita bicara tentang Tuhan itu, Pak Budi, saya kira sama kalau kayak segala gitu. ya, makanya saya ingin mengeksplor saja. Tapi ada yang harus saya luruskan nih, ada yang harus saya luruskan. Tentang Allah, Pak Budi, Allah itu adalah entitas yang memiliki sifat keilahian. Itu pahami dulu. Nah, sifat keilahiannya inilah ketika diterangkan kepada kami, itu tidak bertentangan dengan akal. Contoh, Pak Budi, ketika Allah katakan bahwa dia kekal, maka tidak boleh dia mati. Karena itu unlogic, bertentangan dengan akal. Tuhan katakan, saya ini loh pengasih, tapi dia zolim pada saat bersamaan. Maka ini Tuhan yang tidak mungkin Tuhan. Dia tidak memiliki sifat yang positif. Inkonsisten, paradok, kontradiksi. Nah, maka kalau ada Tuhan yang berkata, saya kekal, tapi saya mati. Saya bukan manusia, tapi saya manusia. Ini yang tidak mungkin pernah ada Bapak temukan dalam Islam. Itu, ya. Jadi yang mudah dipahami dengan akal manusia, even mereka itu sekolah tinggi atau tidak, yaitu bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Allah katakan bahwa dia Ar-Rahmanur Rahim. Maka kami sebagai umat Islam tahu betul bahwa tidak mungkin Allah gampang menghukumi seseorang. Sekali berbuat dosa, nggak mungkin langsung mati. Allah berikan kesempatan berkali-kali. Inilah bukti bahwa Allah secara rasio itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Tapi kalau tentang zat Allah ini adalah merujuk kepada, kalau orang-orang Kristen itu merujuk kepada fisik dan wujudnya. Maka ini yang mustahil masuk ke dalam akal, Pak Budi. Yang ini yang di beyond logic, ini yang transenden. Nah, tapi Pak Budi, perlu Bapak pahami ketika Bapak mengatakan bahwa konsep Trinitas itu adalah misteri, ini bertentangan dengan definisi konsep itu sendiri. Konsep artinya adalah abstraksi dari pemikiran. Maka Tritunggal itu sendiri adalah hasil pemikiran. Tiba-tiba hasil pemikiran tidak bisa dipahami dengan pemikiran. Ini sama saja mengatakan bahwa baju itu tidak bisa dipakai di badan, karena ternyata baju bukanlah untuk dipakai di badan. Ini kan aneh. Kecuali Bapak Budi Asali menemukan Trinitas ini dari Bible sendiri. Contoh, mukjizat Elia naik dengan kereta kencana. This is beyond logic, karena ini wahyu atau informasi by Bible. Atau dalam kitab 1 Timotius pasal 6 nomor 16, bahwa Tuhan itu tidak dapat didatangi. This is beyond logic. Bagaimana kita mau menjawantahkan terang? Kita tidak tahu bagaimana bentuk terang. Kita hanya mendapatkan implikasi terang. Bahkan dalam ranah saintifik saja, cahaya sendiri masih dicari tahu itu mereka merambat lewat apa. Ada para sekolah yang mengatakan, oh lewat ether atau apalah. Ini masih ditelusuri sampai detik ini. Maka kita bicara batasan kita itu semampu kita. Tapi kalau ada orang yang berusaha menjelaskan Trinitas, tapi dia percaya pada saat bersamaan Trinitas itu misteri, this is fucking bastard. Sorry aku pakai kata-kata kasar. Ini namanya tuh munafik banget gitu. Ya, fucking bastard lah. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Trinitas ini misteri tapi berusaha untuk menjelaskan, ini kan bullshit banget, Pak. Kalau memang misteri ya jangan dijelasin. Konsisten. Gitu. Jadi, kalau memang kalian umat Kristen saudaraku yang terkasih percaya bahwa Trinitas itu misteri, stop explain about Trinity because this is impossible untuk dijelaskan. Stop. Kenapa? Kalian yang menentang proposisi sendiri. Ketika kalian katakan ini misteri, tapi kalian berusaha untuk jelaskan seperti, oh ibaratkan matahari, ada cahaya, ada sinar, ada mataharinya. Berusaha kan untuk mengakalinya kan?
Pada percaya ini misteri. Lihat bagaimana kami ditanya. Jangankan ditanya bagaimana Allah. Sorry, bukan bagaimana Allah. Tentang zat Allah. Bagaimana umat Islam menjawab? Wallahu alam bisawab. Lalu kami mengatakan apa? Hanya Allah yang tahu. Ini namanya tidak menafikan. Bahkan kami ketika ditanya, apabila yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, informasi tentang ruh itu hanya ada pada sisi kami. So, Pak Budi Asali, ini yang saya kritisi. Seandainya Pak Budi Asali sepakat, jujur, mengatakan bahwa Trinitas ini misteri tidak mudah dijelaskan, stop untuk jelaskan. Seperti itu kurang lebih. Silakan ditanggapi. Saya tadi kan mengatakan ya, kita bisa mengerti, understand ya, tapi kita tidak bisa mengerti total, comprehend ya. Ini kan ngerti Inggris kan. Jadi kalau comprehend itu mengerti secara total, itu yang tidak mungkin. Jadi sama kasus tadi kan Uni bilang sesat itu tidak bisa dimengerti. Dalam Kristen juga sama ya. Yang tidak bisa dimengerti itu tuh, hakikatnya itu tidak mungkin bisa dimengerti, dan itu ada ayatnya tuh dalam kitab ayat tuh. Dan lalu kalau hanya tentang kristologi ya, dan tentang Tritunggal, karena dua-dua membicarakan tentang Allah, maka itu melampaui akal. Tetapi kalau dalam hal-hal yang lain, ajaran Kristen itu sangat masuk akal. Jadi kami bukannya tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal atau apa, tetapi saya sendiri sangat menggunakan akal. Jadi akal saya itu harus dipakai dalam menafsir ayat dan sebagainya, harus dipakai. Dan ajaran-ajaran yang lain selain dua itu ya, membicarakan Allah itu memang tidak bisa. Tapi kalau yang lain itu masuk akal. Saya tambah sedikit ini. Saya tambah sedikit mungkin. Oke, jadi begini. Misalnya ya, tentang keselamatan orang Kristen ya. Kan kita semua orang berdosa ya. Kalau Allah, dan karena itu Allah itu kan adil. Dan kita mestinya semuanya itu masuk neraka. Tapi dia mau menyelamatkan sebagian orang. Karena saya reform ya, saya percaya orang-orang pilihan itu ya. Jadi ada sebagian orang yang dipilih dan ditetapkan untuk selamat, dan sebagian orang dipilih untuk ditetapkan untuk binasa itu. Nah itu haknya Tuhan untuk memilih ya. Jadi dia memilih itu bukan berdasarkan apa yang baik atau tidak baik dalam diri orang itu, karena pemilihan itu sudah dilakukan pada minus tak terhingga ya, pada kekekalan ya. Dan pada saat itu orangnya belum ada. Oke, artinya Tuhan sudah menentukan sejak semula ya, Pak Budi? Iya, sejak semula sudah ditetapkan. Oke, kita kunci. Saya pakai istilah Silakan. ya. Oke. Bentar Bang Goto, biar selesaikan dulu. Pak Budi, boleh diserahkan ke Bang Goto menanggapi dulu sebelum ke saya? Ya, silakan. Silakan Bang Goto, habis itu saya. Jadi begini, saya pernah katakan begini, bahwa sebenarnya ya dalam dunia kekristenan itu sudah terjadi falasis ya, terutama dari para pengajarnya ini. Kenapa saya katakan begitu, Bunda Uni? Karena dalam Bible itu terdiri dari dua penjelasan besar. Yang pertama itu informasi-informasi, yang kedua ajaran-ajaran. Ini yang masalah. Kenapa saya katakan mereka falasio, keliru ya memahami. Kenapa saya katakan mereka sesat berpikir? Kenapa? Karena mereka balik ini. Informasi mereka jadikan ajaran, ajaran mereka jadikan informasi. Contoh kecil, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, apa yang menjadi dasar utama mereka memperkuat teori Tritunggal. Ini sebenarnya bukan ajaran, tapi ini informasi tentang kejadian dunia, kejadian bumi, kan begitu. Nah, contoh lagi yang kecil ya, Matius 28, 19, 20 itu konsep baptisan, bukan konsep ketuhanan, dijadikan sebagai konsep ketuhanan. Jadi mereka sudah terjadi falasis di hal ini. Ini yang mereka tidak pernah pelajari. Karena kenapa mereka balik? Yang harusnya informasi ditempatkan informasi mereka tempatkan di ajaran, sementara ajaran mereka tempatkan di informasi. Ini yang terjadi. Makanya dalam dunia kekristenan, dan saya katakan ada 4 hal yang tidak selesai. Mulai dari penempatan kata Allah ya, kata Allah digeser menjadi generik, prophet digeser jadi generik, kan begitu. Kata Lord dirubah menjadi God, penyembahan tentang ketuhanan, kan begitu. Tentang penghormatan dirubah jadi penyembahan ketuhanan. Ini kan semua hal yang falasis dalam dunia kekristenan.
Karena kenapa informasi dibalik jadi ajaran, ajaran dibalik jadi informasi. Jadi sebenarnya teori Tritunggal tidak pernah ada dalam Bible itu sendiri. Siapa yang buat doktrin dan dogma? Bapak-bapak gereja nakal nih. Kan begitu. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Uni, silakan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Goto. Saya menanggapi Pak Budi. Mohon maaf, sebenarnya kalau Pak Budi tahu bagaimana metode saya diskusi itu adalah ketika saya mendapatkan statement atau klaim, saya pasti minta bukti. Tapi kali ini mungkin saya tidak mau memberatkan Pak Budi. Saya hanya ingin mengajak Pak Budi untuk berpikir bahwa ketika Pak Budi katakan bahwa saya adalah orang yang berakal, memahami agama saya bingung di situ. Kenapa? Mungkin kita harus bedah dulu Pak Budi. Apa yang dimaksud dengan seperti yang disampaikan Bang Goto? Ada namanya informasi dan juga ajaran. Ajaran itu adalah apa yang diajarkan, entah untuk diikuti ataupun untuk ditinggalkan. Informasi adalah sesuatu yang diberitakan kepada kita, bukanlah aturan-aturan dan perintah-perintah. Pak Budi paham nggak maksud saya? Ya. Ini contoh informasi itu adalah ketika Tuhan menceritakan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Dan itu tidak mungkin make sense. Tapi ketika Allah mengajarkan, Tuhan mengajarkan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu dan kemudian dilarang untuk melakukan sesuatu, itu wajib make sense. Karena kalau itu tidak sejalan dengan naluriah manusia, bertentangan dengan akal dan hati nurani, ini Tuhan sedang membuat kezoliman yang nyata. Kenapa? Tuhan memberatkan manusia melampaui manusia itu sendiri. Misal, ada perintah dari Tuhan untuk membunuh anaknya. Membunuhlah anaknya itu, ini akan bertentangan dengan empati. Maka perhatikan bagaimana Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya umat Islam ketika menguji keimanan Abraham, anaknya tidak dibunuh. Karena memang Tuhan tidak menginginkan kematian anak kecil itu. Tuhan hanya membuktikan kepada alam semesta dan kita ini bahwa Abraham ini adalah orang yang tunduk patuh, even dia harus menyerahkan anaknya untuk Allah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penggunaan akal Pak Budi Asali, mari kita rujuk kepada pengajaran. Kalau bicara tentang Tuhan, kita sepakati bahwa ini adalah sesuatu yang beyond logic atau transenden. Nah, kita bahas nih tentang pengajaran. Kalau Pak Budi Asali menerima ajaran Kristen ini masuk akal, maka pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan pengajaran Bapak barusan? Bapak bilang bahwa Tuhan telah menetapkan dari semula orang itu yang satu ke neraka, yang satu ke surga. Lalu apa gunanya menyiarkan agama Kristen kalau Tuhan sudah menetapkan, Pak Budi? Ya. Sementara Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Memang dia memilih beberapa orang saja. Ini justru bertentangan dengan keadilan Tuhan. Apakah ini make sense menurut Pak Budi Asali? Sifat Tuhan seperti ini. Ini kontradiksi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Tuhan ya umat Islam itu, ini memang dulu pernah, kalau dalam bab ilmu kalam, teman-teman kalau mempelajari ilmu kalam akan bertemu dengan paham Jabariyah dan Qadariyah, di mana ada aliran-aliran tertentu yang berbeda pendapat tentang takdir Allah Azza wa Jal. Ada yang memahami bahwa takdir Allah itu sejak semula Allah sudah menetapkan. Manusia itu hanyalah wayang. Tapi ada yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan saja, kita yang menentukan tanpa melibatkan bagaimana Allah kemudian. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah. Allah menetapkan sesuai dengan qada dan qadarnya. Maka kita ini bisa memilih, maka surga itu pilihan. Dalilnya sangat eksplisit diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Artinya ini pilihan. Maka Allah bukan Tuhan yang zalim. Nah, saking cintanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah menentukan seseorang masuk neraka sesuai seenak hatinya saja, tetapi Allah memiliki ridho Allah itu ada asbab, yaitu siapa yang beriman dan beramal soleh. Bukan karena bapak moyangnya siapa, bukan karena dia etnisnya apa, bukan karena kulitnya warna apa, tapi apakah dia beriman dan bertakwa. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, salah satu budak saja yang bernama Bilal bin Rabah justru sendalnya kedengaran di surga, walaupun dia berkulit hitam, walaupun dia adalah keturunan budak. Bahkan Bani Israel yang dimuliakan oleh Allah menjadi orang terlaknat mayoritasnya, padahal dari mereka keturunan para nabi datang. Di sini keadilan Tuhan, bukan Tuhan yang suka-suka hatinya menentukan ini masuk neraka, ini masuk surga. Kalau memang begitu, ngapain penginjilan lagi Pak Budi? Kalau memang Tuhan Bapak sudah memilih siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, kan ini nggak make sense jadinya. Katanya kita pakai logika di sini. Nah, terakhir nih buat Pak Budi, pertanyaan saya, mana ajaran Yesus yang relevan dan make sense dan tidak bertentangan dengan akal dan hati nurani? Sebutkan satu saja, silakan dijelaskan.
Kok saya melihat Uniriva sama Bang Suma itu sama ya, mengandalkan atau percaya pada free will. Sedangkan saya pernah bicara dengan Ustadz Wafi itu, dia percaya sama seperti saya, adanya takdir itu ya. Kenapa kalian bisa berbeda? Itu tidak berbeda. Setahu saya Islam Saya kan tidak percaya berbeda takdir. dengan beliau. Saya mempresentasikan pemahaman saya dan Ustadz Wafi memvalidasi apa yang saya pahami, bukan paham yang sesat, Pak. Mungkin Anda yang kurang menangkap. Pak Budi Enggak, Asali, saya tekankan sekali. Saya memberikan argumentasi dari predestinasi itu. Saya katakan pada Ustadz Wafi dan dia bilang, wah keren sekali argumentasinya. Jadi berarti dia setuju dengan apa yang saya katakan gitu loh. Tapi Uniriva Pak Budi, percaya. saya adalah Dan orang yang saya adalah orang. Bang Suma, dia juga tidak percaya, dia percaya free will gitu loh. Sebentar. Jadi berarti kan kalian Saya berbeda. adalah orang, Pak, saya adalah orang yang kalau seandainya saya memiliki pemahaman tertentu, saya akan laporkan dulu kepada guru-guru saya, dan Ustadz Wafi itu termasuk guru saya. Ya coba Ya. ditanyakan. Saya jelaskan. Saya ngomong sama Enggak. dia percaya takdir. Jangan dibahas Jadi sesuatu ini ya, yang di luar konteks. yang Kita berdua ini, saja. ini, Uniriva, Saya tekankan inilah. dulu. Oke, lanjut. Enggak, ini bentar Nah, nih, biar sebentar ya. biar Pak Budi saya tidak misunderstanding. Pak Budi Asali, Allah itu memberikan qada dan qadar. Ada yang namanya takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang memang sudah tidak bisa dirubah. Contoh, saya tidak bisa merubah lagi dengan usaha saya. Saya ini lahir sebagai orang Minang atau orang Batak. Saya nggak bisa Ya. menginginkan kelahiran saya dari orang Batak. Itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah karena Allah sudah tentukan. Saya tidak bisa merubah diri saya sebagai laki-laki karena Allah sudah tentukan dari lahir bahwa saya seorang perempuan, naturnya perempuan. Ini takdir yang tidak mampu saya rubah. Tapi perkara jodoh dan rezeki, kemudian saya ini matinya seperti apa, atau saya arahnya kemana, itu pilihan saya. Karena Allah Mati masa meridhoi pilihan. saya. Oh iya dong, makanya Rasulullah katakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Di situ kan pilihan. Nggak mati itu loh, masa pilihan. Kita nggak mau mati. Matinya kalau seperti waktunya apa? mati kan. Mati bukan waktunya mati, Pak. Makanya Bapak tuh, makanya enak itu kita kalau diskusi itu dengarkan baik-baik saya dulu. Saya berusaha sepelan mungkin loh berbicara, karena saya mengimbangi Pak Budi. Pak, matinya bagaimana itu pilihan. Mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah itu pilihan, Pak. Oh, bukan matinya jadinya. Oh enggak dong. Nah jadi saya menjelaskan kepada Bapak bahwa even kami memilih sekalipun Allah itu sudah menetapkan dengan pengetahuannya. Allah sudah tahu pilihan kami. Jadi bukan berarti kami ini seperti wayang, seperti aliran-aliran Jabariyah. Bukan berarti kami ini seperti orang yang suka hati kami saja dan Tuhan menciptakan habis itu membiarkan begitu saja bergulir, seperti Qadariyah atau kebalik mungkin di antara keduanya. Nah tapi kami ahli sunnah wal jamaah ini memahami bahwa pilihan kami ini sesuai takdir Allah, sesuai kemampuan kami. Contoh, semampu-mampunya saya memilih, saya tetap nggak bisa terbang saya karena saya nggak punya sayap. Saya bukan burung. Semampu-mampunya saya melakukan kehendak saya tidak bisa berenang 5 jam di dalam air. Artinya ada kadarnya ada, kadarnya adalah manusia. Maka saya memiliki sifat kemanusiaan yang adalah kadar Allah. Ini yang disebut dengan takdir. Allah menciptakan saya menjadi manusia yang memiliki keterbatasan, Pak. Tetapi hak pilih saya itu tidak dibatasi Allah. Bahkan Allah pernah berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lakukan apa yang kau mau, silakan. Tapi ingat, kau akan diminta pertanggungjawaban. Jadi konsekuensi itu Allah berikan. Saya boleh loh, Pak, kalau saya ini mau membunuh anak saya tidak masalah. Tapi konsekuensinya ada. Apa itu dosa? Gitu, Pak. Silakan bebas aja, Pak, mau ngapain, tapi ada konsekuensinya. Jadi Pak Budi Asali, kami ahli sunnah wal jamaah ini berada di tengah. Umat Islam yang ahli sunnah wal jamaah ini biasanya berada di tengah. Ya, selalu berada di tengah. Seimbang biasanya. Tidak terlalu taklid dan juga tidak terlalu sok tahu gitu loh. Maksudnya tidak terlalu bisa menjelaskan secara detail dan tidak paham-paham kali. Artinya kami sesuai dengan porsi. Itu keseimbangan. Nah, jadi Pak Budi Asali sekali lagi saya tekankan di sini, ketika paham Bapak ini tuh sama dalam paham sesat Jabariyah sebenarnya, bahwa Tuhan itu sudah menentukan dari awal siapa yang masuk neraka. Jadi dia yang suka-suka memilih, hak mutlak ada pada dia. Walaupun nanti kalau saya tanya apa alasan Tuhan Bapak memilih, tentu akan sulit untuk menjawab kenapa. Para nabi-nabi dalam kitab Bapak semuanya banyak yang berbuat hina, nista, dan bahkan lebih keji daripada orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Contoh kita bandingkan nih, bagaimana Uzza adalah salah satu tokoh yang soleh,
yang bahkan dibunuh oleh Tuhan Anda hanya karena dia menyentuh tabut Tuhan. Sementara Daud yang sudah meniduri istri orang, membunuh Uria sekalipun, dia tetap hidup dan bahkan menjadi nenek moyang Tuhan. Jadi pilihan Tuhan ini, ya mohon maaf nih, pilihan yang ada berbau-bau nepotisme. Kalau yang jahat itu adalah nenek moyang Tuhan, maka it's okay. No what. Tidak apa-apa, no what. Maaf ya bercanda Pak Budi. Jadi kalau Tuhan nenek moyangnya yang berbuat salah tuh nggak dimatiin. Tapi kalau orang lain suku Amalek nggak bisa, musnahkan sampai akar-akarnya. Bahkan turun-temurun Tuhan akan memerangi. What's wrong with your God, Pak Budi Asali? Ini agak mengerikan nih punya Tuhan begini. Seolah-olah tuh suku Amalek itu bukan ciptaan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika sudah membuat misalkannya Firaun itu, Firaun itu kan istrinya tuh di ahli surga loh, Pak Budi. Bahkan Firaun saja istrinya tuh ahli surga. Artinya Allah itu menilai dari pilihanmu untuk patuh kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Itu maksudnya. Pak Budi paham nggak? Ya. Oke, thank you. Silakan ditanggapi. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ya argumentasi yang saya berikan kepada Ustadz Wafi itu yang dia bilang keren itu ya. Dan menurut saya itu sangat masuk akal ya. Saya tanya jawab saja sama Uni ya. Kita mundur ke belakang sampai ke Minusat Teringga ya. Pada saat itu belum ada apapun atau siapapun kecuali Allah Tuhan sendiri ya. Itu sesuatu yang saya kira semua kita harus percaya, karena baik Islam maupun Kristen percaya Allah yang menciptakan segala sesuatu kan. Jadi pasti ada saat dimana dia ada sendirian dan tidak ada apapun atau siapapun selain dia. Saya tidak bisa menjawab ini karena ini tidak ada literasi dalam Islam yang saya dapatkan. Jadi saya tidak bisa sok tahu. Mohon maaf Pak Budi, saya nggak bisa jawab. Dilarang bagi saya untuk menjawab sesuatu yang tidak ada literasinya. Jadi bisa menjadi syubhat. Apa tidak dipercaya bahwa alam yang menciptakan segala sesuatu? Betul, tapi penggiringan Pak Budi itu saya tidak bisa jelaskan, saya tidak bisa keluarkan dari lisan saya. Saya ini harus mengeluarkan sesuatu yang ada landasannya, Al-Quran dan hadis dan pandangan para ulama. Ya, kalau itu ya repot kan. Ya ini kita mengkaji biologik ya, Pak. Ini sama seperti Bapak mengajak saya untuk menjelaskan tentang Tuhan pada akhirnya. Nah, jadi kalau saya pada Minusat Teringga itu hanya ada Allah ya. Nah, Allah itu Maha tahu kan? Ada informasi itu dalam kitab Anda, Pak? Hah? Ada informasi seperti itu dalam kitab Anda waktu Tuhan pernah sendiri saja tanpa ada siapa-siapa? Loh, karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia, pasti ada iya, saat dimana masalahnya Dia saya bertanya, apakah ada informasinya dalam your Bible? Did you have information from your Bible dalam ayat berapa? No, ini kan interpretasi, Pak. Wait a minute, sir. Ini kan your interpretation. Sebagai alfa dan omega. Pak, tolong Pak, jangan paksa saya menjadi Tuhan, Pak. Dan omega itu Pak, izin Pak. Izin, mohon maaf dengan sangat, sekali lagi saya cuma mau bertanya, apakah informasi yang Bapak berikan barusan itu interpretasi Bapak pribadi atau informasi dalam kitab suci Bapak? Itu dari teologi Reform. Ada di kitab suci kah? Ada dasar-dasar Alkitabnya. Ya, ayatnya apa? Dan makanya saya berikan argumentasinya dulu, perkara kamu percaya atau enggak itu kan terserah kamu. Oke, lanjut ya. Enggak, karena saya lebih mementingkan dalil-dalil eksplisit, bahkan implisit, tapi dalam kitab suci. Allah itu Maha tahu kan. Kalau Dia Maha tahu, namanya Maha tahu itu Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Itu mutlak ya. Enggak peduli baik atau buruk atau hal besar atau hal kecil, debu berterbangan pun Dia tahu, serangga terbang Dia tahu, sejak Minusat Teringga ya. Nah sekarang apa yang Dia tahu itu pasti terjadi atau tidak pasti terjadi, kan harus dijawab pasti kan. Kalau tidak pasti terjadi, Dia salah tahu nanti. Nah kalau pasti terjadi berarti segala sesuatu itu tertentu. Saya belum bilang ditentukan ya, tapi tertentu ya, fix ya. Nah kalau tertentu mesti ada yang menentukan. Nah sekarang siapa yang menentukan? Pada saat itu cuma ada Dia. Nah saya menjawab Allah menentukan. Kalau orang tidak mau setuju, ya boleh-boleh saja tidak mau setuju, tapi berikan aku jawaban alternatif.
Bagaimana mungkin pada menit teringga, pada waktu belum ada apapun atau siapapun, segala sesuatu sudah tertentu. Itu kalau dalam Kristen ya, tidak ada yang pernah bisa jawab argumentasi itu. Nah, itu yang saya berikan kepada Ustadz Wafid, dan dia bilang, wah ini keren banget. Itu kata dia. Tanya aja sama dia, nggak pernah percaya. Ya, maksudnya Bapak kan sama saya diskusinya. Kita nggak usah bawa orang yang tidak ada di sini. Takutnya ada misunderstanding nanti. Ya, mohon dengan sangat nih. Mungkin kalau saya bicaranya begini, Pak. Kita menyepakati bahwa pengetahuan Tuhan itu, baik Bapak memahami dan saya memahami, itu melampaui ruang dan waktu. Clear, Pak? Ya. Maka apapun yang menjadi pilihan manusia, itu Tuhan sudah tahu duluan, Pak. Begitulah kira-kira. Tetapi manusia diizinkan untuk memilih, bahkan diberikan petunjuk. Nah, jadi ini yang disebut dengan, saya bilang tadi kami, makanya saya bilang kami ini di tengah-tengah, Pak, sesuai kadarnya kami, kemampuan kami, segala sesuatu yang kami pilih sesuai dengan kadar kami. Tetapi ketika kami memilih, Tuhan sudah tahu pilihan kami. Makanya Bapak kalau dengar hadis ya tentang orang Yahudi dan Nasrani itu ditimpakan dosanya umat Islam, padahal sebenarnya dosanya udah dihapus, tapi menjadi pengganti. Ini bukti bahwa Tuhan Maha Tahu. Yang namanya Tuhan itu kalau menciptakan sesuatu tuh tidak mungkin sia-sia. Contoh nih, saya kasih ilustrasi begini. Bang Zuma itu kan seorang properti ya, pengusaha properti. Mungkin saya kasih ilustrasi Pak biar paham ya. Kalau Bang Zuma, dia hanya bisa memperkirakan kira-kira dia akan membuat 100 rumah. Tapi dia tidak bisa memastikan bahwa sekitar 10 rumah itu kan kosong, atau 50 yang kosong, atau berapa yang terjual. Tapi kalau Allah ketika menciptakan surga dan neraka, Allah sudah tahu pengisinya, penghuninya siapa, berapa orang gitu loh. Nah, jadi ketika kita memilih satu sama lain, nanti Bapak memilih pindah ke dalam Islam, saya memilih pindah ke Kristen, tentu ada pertukaran nanti. Bukan berarti itu berubah, tidak. Tetapi ketentuan itu sudah Allah tahu. Bahwa untuk apa? Untuk kita memahami, Pak, bahwa Allah memberikan kepada kita hak memilih untuk takwa atau ingkar. Artinya apa yang Allah ciptakan itu sudah Allah ketahui siapa saja pengisinya gitu loh. Makanya ada dalil dalam Al-Quran ketika malaikat diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kata Allah? Wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Perhatikan, Pak. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Perhatikan ya, Pak. Allah sudah tentukan nih bahwa khalifah ini akan ada di bumi nanti. Paham ya? Nah, ketika khalifah ini diciptakan, tapi Allah letakkan dulu dia di surga atau di jannah. Apakah Allah akhirnya berbohong? Tidak. Tetapi kalau kami sebagai umat Islam memahami bahwa disinilah kami mempercayai bahwa kita ini bukan robot yang diciptakan punya baterai yang kemudian melakukan apa yang Allah perintahkan begitu saja. Maka ketika Allah memerintahkan kepada Adam yang sudah memiliki pengetahuan karena dia sudah diajarkan asma, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu situma wa la taqraba hadhihi sajarata, dan masuklah engkau dengan pasanganmu ke dalam surga ya, dan makanlah apa yang ada. Wa la taqraba hadhihi sajarata, jangan kau dekati pohon ini. Itu aturan pertama Pak yang muncul kepada Adam. Aturan pertama yang muncul. Nah, maka ketika Adam dilarang oleh Allah, pada waktu itu dia khilaf, karena naturnya itu khilaf. Dia sudah diberikan natur. Natur bisa lupa, natur bisa khilaf, natur bisa salah, natur bisa ingkar. Maka pada waktu itu dia menunjukkan bahwa dia bukan robot. Inilah kenapa saya percaya free will, bahwa kita ini bisa berkehendak bebas. Tapi kemudian nanti Allah sudah berikan konsekuensinya kalau kita memilih apapun yang kita pilih. Namun pilihan kita sudah diketahui oleh Allah, karena Allah sudah mencatatkan segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Tapi ketika Allah menentukan bahwa misal ada nasakh mansukh misalkannya, Bapak tahu tidak nasakh mansukh? Hukum Allah itu berubah, timelinenya pun berubah. Contoh dulu Bani Israel tidak boleh makan onta. Kemudian Nabi Isa datang untuk menasakh mansukh. Atau Al-Quran menasakh mansukh hukum yang ada untuk Bani Israel. Ini bukan berarti Allah itu gagal dalam ketetapannya, bukan. Karena memang Allah sudah menetapkan nasakh mansukh itu ada. Di segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah tetapkan. Tapi ketetapan yang apa yang kita lakukan ini Allah sudah tahu ketetapan itu. Makanya ada tulisan Lauhul Mahfuz. Ini bicara tentang ini Pak, qadar dan qadar ini memang perlu hati-hati, karena banyak umat Islam yang tergelincir pada akhirnya menjadi qadariyah dan jabariyah. Maka saya ini harus mengutip para ulama harusnya.
Tidak boleh bagi saya itu menjelaskan sendiri. Cuman saya pernah mempelajari ini karena saya belajar ilmu kalam di kampus saya. Ya, saya 1 SKS, 2 SKS malahan. Saya sudah mempelajari dasar-dasar ilmu kalam. Nah, lanjut lagi Pak. Maka ketika Adam pada waktu itu, seandainya Adam itu tidak punya pilihan lain, artinya dia adalah robot yang ditentukan, makan, minum, maka ketika Allah katakan wala takrabah hazihi sajarata, maka tentulah Adam tidak akan menyentuh pohon itu. Tapi ingat, dia punya natur, Allah sudah tetapkan. Maka kemudian Adam memilih untuk melanggar. Disinilah kita tuh punya free will. Makanya Rasulullah berkata, umatku semua masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ini pilihan Pak. Maka Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini juga pilihan Pak, karena kata kafaro itu artinya orang menutup diri dan menolak. Jadi kalau seandainya Bapak sudah menolak dari awal, maka Bapak itu tidak akan berguna ilmu pengetahuan yang kami sampaikan, karena Bapak tetap tidak akan beriman. Allah sudah tahu itu. Berbeda dengan orang yang masih mencari, berbeda dengan orang yang masih meneliti, itu beda. Nah, jadi ini yang kami maksud dengan bahwa kami percaya qada dan qadar, karena itu menjadi rukun Pak dalam kepercayaan kami, rukun iman. Kalau saya tidak percaya kepada qada dan qadar Allah, saya keluar Pak keislaman saya Pak, batal keislaman saya. Tapi saya tidak boleh menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh ulama saya. Nah, terkait tentang penjelasan Bapak tadi tentang Tuhan di awal-awal, itu tuh saya tidak pernah diajarkan. Saya belum menemukan itu dalam Al-Quran dan hadis. Ya, saya tidak mau melampaui yang tertulis dan tidak mau melampaui pengetahuan saya. Nah, jadi intinya begitu Pak. Kami percaya, kami punya kehendak bebas, tetapi masih ada dalam batasan aturan naturnya. Natur itulah yang kodor tadi Pak, kodok dan kodor. Natur kita sudah ditentukan oleh Allah. Saya tidak bisa terbang karena saya tidak punya burung. Artinya saya boleh bebas apapun, tapi masih sesuai natur. Namun ada konsekuensi, gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Budi Asali. Even kita berbeda sekalipun, it's okay, nggak masalah. Tapi setidaknya Bapak sudah mengeksplor pemahaman Bapak yang banyak bertentangan dengan beberapa Kristen lainnya. Nah, kita merujuk kepada ini Pak, soteriologi. Bisa kita masuk ke tema soteriologi? Saya sebelum selesai ya. Sekarang kalau Allah itu tahu pada menit terhingga bahwa saya akan masuk surga, bisakah saya tidak masuk surga? Kan nggak bisa kan? Semua pilihan Bapak Tuhan sudah tahu. Nah, ya. Itu saja yang bisa saya jawab. Nah, ya. Saya sudah katakan semua pilihan saya nggak bicara tentang pilihan ya. Saya mengatakan Allah tahu atau tidak kalau saya bakal masuk surga. Allah sudah mengatakan ini jauh hari bahkan di dalam Al-Quran. Bapak kalau mau mendengarkan jawaban saya, dengarkan jawaban saya. Kalau nggak butuh jawaban saya, jangan bertanya sama saya. Jangan berharap saya menjawab seperti yang Bapak mau. Saya Islam Pak. Islam itu tidak boleh berasumsi tentang agamanya. Kan dalam hal maha taunya kan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamun Pak. Bapak mohon maaf dengan sangat Pak, jangan melampaui. Saya ini bukan Tuhan. Saya tidak mungkin mengetahui pemikiran Tuhan Pak. Saya hanya mengetahui tentang Tuhan dari kitab suci saya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak saya ketahui Pak. Allah itu ada sifat-sifatnya. Sifat maha tahu ada tidak dalam Islam? Allahu Akbar. Makanya Bapak tuh dengarkan kalau kita diskusi, inni a'lamu ma la ta'lamun tuh Allah sudah berfirman bahwa dia mengetahui segala sesuatu yang saya tidak ketahui, yang tidak diketahui oleh para malaikat Pak. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu Pak. Subhanallah. Nah, iya, makanya dia akan tahu siapa yang bakal masuk surga, siapa bakal masuk neraka, dia tahu kan. Lah, iya kan saya sudah jawab itu. Lalu masalahnya apa Bapak? Loh, kalau dia tahu siapa bakal masuk surga, siapa bakal masuk neraka, pengetahuan dia kan tidak mungkin salah. Maka orang yang dia tahu bakal masuk surga, itu pasti masuk surga. Orang yang dia tahu bakal masuk neraka, pasti masuk neraka. Itu dasar dari predestinasi. Beda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Sorry. Itu pasti terjadi. No. Ini bias nih, Bapak beda. Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu menentukan bahwa si A ini ke neraka, si A ini ke surga. Makanya Yesus itu pilih-pilih. Dia yang memilih-milih siapa yang mau dimasukkan ke surga, ke neraka, bukan kita yang memilih. Ngerti nggak sih Pak? Lah iya, Bapak beda, Bapak coba. Dari kemahatauan itu, pengetahuan dengan pilihan berbeda. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, ini ya Pak ya. Kalau Bapak memahami, habisnya Bapak jangan kasih aku kesempatan ngomong gitu loh. Kamu dari tadi Bapak saya kasih. Silakan Bapak ngomong.
Tapi Bapak jangan mensetir lisan saya ya. Lanjut. Jangan apa? Lidah saya jangan Bapak putar gitu loh. Apa yang saya sampaikan Nah, itu yang saya ulangi argumentasi kembali. saya yang saya tekankan ini ya. Ya Aku udah, nggak- lanjut. nggak, Santai Pak, santai Pak. peduli Pak kalau perlu minum air argumentasi putih. kamu, aku Pak minum air putih. argumentasiku. Pak Jadi minum pada saya menit Pak, tak minum saya terhingga Pak. Allah tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Dan itu pasti terjadi. Kalau enggak dia salah tahu. Dan kalau dia salah tahu dia tidak mau tahu. Kalau dia tidak mau tahu dia bukan Allah. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kami percaya predestinasi. Jadi pada menit tak terhingga itu segala sesuatu sudah tertentu. Siapa masuk surga, siapa masuk neraka itu sudah tertentu. Nah kalau tertentu mesti Allah menentukan. Tidak bisa ada orang lain karena waktu itu hanya ada dia. Nah cara yang kedua, kami tidak pernah membuang tanggung jawab ya. Jadi dan juga pada waktu orang itu, kalau dalam kami kan yang masuk surga itu yang percaya kepada Yesus kan. Nah kalau orang itu sudah ditetapkan untuk masuk surga, Tuhan akan mengatur sehingga dia akan percaya kepada Yesus. Jadi tidak berarti Ini yang berbeda, tidak Pak. perlu menginjili seperti seperti yang tadi Uni katakan ya. Aku tetap harus menginjili karena itu tanggung jawab itu tidak pernah dibuang dalam teologi reform. Kami percaya Allah menetapkan. Tapi nggak ada gunanya kan? Tunggu, Tanggung wait. jawab Tuhan Berarti kan nggak ada gunanya tanggung jawab kan? manusia tidak dibuang. Iya, tanggung jawab Bapak menginjili itu kan nggak ada gunanya. Bapak melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya kan? Karena memang Loh, Bapak ada tidak, gunanya. Bapak berusaha menginjili. Loh, katanya udah Ada dipilih sama gunanya. Tuhan, ya ini gimana? Karena orang Loh, pilihan itu tidak. katanya tidak sudah bisa masuk. dipilih. Iya, tunggu sebentar lah Uni. Orang yang dipilih untuk selamat itu kan harus melalui percaya kepada Kristus. Dia tidak bisa, karena dipilih langsung masuk surga tanpa percaya Kristus. Tidak bisa. Jadi penginjilan itu dibutuhkan untuk orang-orang yang pilihan. Tapi karena kami tidak bisa tahu siapa pilihan, siapa tidak, ya kami harus menginjili semua orang. Kalau kami ketemu orang yang non pilihan, ya biar nginjil sampai mulutnya berbusa, ya dia tidak akan percaya. Tapi kalau kami ketemu orang yang pilihan, dia pasti akan percaya. Oke, udah ya, saya coba jelaskan. Bukan jadi Ya. robot. Kami Oke, saya percaya atau tidak percaya itu dengan kehendak kami, tapi bukan kehendak bebas. Saya tidak percaya free will ya. Saya melakukan dengan kehendak It's okay, nggak saya. apa-apa. Tetapi kalau Tuhan menetapkan saya melakukan A, saya akan melakukan A dengan kehendak saya. Kalau kehendak bebas itu saya bisa melakukan A, bisa B, bisa C. Itu tidak mungkin. Kalau Allah tahu saya melakukan A, saya pasti melakukan A. Iya, Nah, itu maksudnya dengan kalau kehendak saya. saya masuk neraka, Pak, kalau saya masuk neraka itu karena Yesus yang menginginkan saya masuk neraka, benar kan Pak? Menetapkan ya. Iya, dia yang menginginkan saya masuk neraka kan Pak? Menginginkan dengan menetapkan beda ya. Nah, makanya saya tadi bilang sama Bapak, ketika Yesus menetapkan saya masuk surga, dia inginkan nggak saya masuk surga? Kalau dia menetapkan kamu masuk neraka ya nggak bisa tidak kamu akan masuk neraka. Iya, berarti dia menginginkan nggak? Ketetapannya itu karena keinginan dia, bukan? Ya. Ya udah, berarti kalau saya masuk neraka, Tuhan Anda yang menginginkannya. Ya. Berarti saya jungkir balik berbuat baik pun memang Yesus nggak mau saya masuk surga kok. Makanya Ya, tapi walaupun kamu- saya seandainya Kamu kan nggak bisa Wait. tahu kamu dipilih atau tidak dipilih kan? Lah, tadi kan saya bilang seandainya saya diinginkan Yesus masuk neraka. Jangan kembali lagi ke belakang. Kita sudah bicara, proposisinya sudah jelas. Seandainya Yesus yang tidak mau saya masuk surga, maka saya ini mau ngelakuin apapun tetap nggak masuk surga, gitu kan? Iya, tapi kan nggak tahu kita. Ya udah. Loh, Kamu kita nggak nggak tahu bicara kamu pengetahuan itu kita tentang siapa yang dipilih masuk surga, selamat siapa yang atau enggak, dipilih Pak. Saya binasa, sudah, nggak tahu. Pak, please dengan sangat. Saya sudah bawa proposisi bahwa kalau Yesus tidak menginginkan saya masuk surga, maka saya mau ngapain, mau berbuat baik sedekah berapa miliar pun, saya nggak akan pernah masuk surga, gitu kan? Ya memangnya. Jadi percuma saja saya berbuat. Ya udah. Nah, inilah bedanya di Islam, Pak. Makanya Allah berkata, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi upaya dan doa itu mempengaruhi takdir mereka, mempengaruhi kehidupan mereka di ke depan gitu loh. Dan tapi pengetahuan tentang itu sudah Allah ketahui bahwa orang ini akan berbuat seperti ini. Bukan Allah yang tentukan kau masuk neraka, kau masuk surga, kau masuk neraka. Bahkan Pak, bahkan Tuhan ini tidak memiliki sifat yang kontradiksi dengan sifat keilahiannya.
Semua sifat yang ada pada diri Tuhan itu mestilah positif. Termasuk ketika dia menghinakan para penjahat. Itu positif, Pak. Menghukum orang yang salah itu positif, Pak. Tidak ada ceritanya menghukum orang salah itu negatif. Nggak ada. Yang kurang ajar, yang negatif adalah menghukum orang yang benar. Nah, ini mohon maaf nih. Nah, Ya, sekarang saya ini yang ada di tanya, Kristen apakah nih. di dunia ini ada orang benar? Adalah para al-anbiya, Hah? para nabi. Para Para nabi nabi. orang benar, Pak. Kalau nggak benar, Mereka ngapain suci mereka atau diutus sama suci Tuhan, murni apa Pak? enggak? Mereka suci. Bapak baca dalam Lukas pasal 1 nomor 70. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepada mulut-mulut nabi yang kudus. Gimana sih, Pak? Lukas pasal 1 nomor 70. Silakan dibaca. Mana enggak ada. Ya udah, Bapak baca dulu Lukas pasal 1 nomor 70. Oke, saya baca Lukas 1:70 ya. Bentar. Lukas 1:70. Seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Bentar ya, saya lihat pakai bahasa Inggrisnya apa. Lukas 1 ayat 70. Holy, ya, kata yang digunakan ini hagios ya. Kata kudus di dalam Kristen itu ya, itu tidak berarti suci ya. Suci itu Pak, arti yang kudus itu kan sama bahasa Arab dan di bahasa dalam- Ibrani, di dalam Pak. kata kudus Sorry, itu Pak. ya. Wait a minute, sir, jangan keluar dari tema ini udah. Pak, Bapak kalau mau mengkritisi tekstual, nanti kita masuk ke kritik teks. Katakan kalau itu terjemahnya salah, saya terima. Pak, kudus itu bahasa Arab atau bahasa Ibraninya kodes. Yang ada itu artinya adalah bukan bersih, Pak, tapi suci. Suci itu artinya bersih secara jasmani dan spiritual. Dua aspek ini suci dan bersih Ya, ya. saya Itu. tidak tahu di dalam kalian gimana, tapi tidak bagi kami ya. Kudus itu arti utamanya adalah berbeda dengan atau terpisah dari. Tapi Jadi masalah misalnya tekstual dalam Lukas pasal misalnya ya. 170 tadi Bapak ingkari nggak? Iya, kalau diartikan sebagai suci saya tidak setuju sama sekali. Tidak ada orang Nah, itu suci kecuali saya Yesus. ya sorry ya, itu bukan saya. Kenapa? Karena itu tertulis di kitab Anda. Orang-orang suci itu ada, orang-orang kudus itu ada selain Yesus. Ya, ini saya nggak tahu nih Pak Budi Azali. Itu kamu akan nabrak ayat lain. Roma 3 ayat 23 Ini loh, ya. Pak, Keluaran pasal 19 nomor 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah Lah, semua firman-Nya yang harus makanya kau itu katakan juga kepada sama. orang Israel. Ini ya. Lah. Ini ya. Dulu tuh semua Haruslah bangsa kamu kan menjadi sama orang-orang saja. kudus bagiku. Loh, Wait, dipotong sir, terus sir, aku ngomongnya. Yaudah ya, Dulu udah tuh semua Bapak. bangsa sama saja. Ya, lalu Israel itu dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain, makanya dia disebut bangsa yang kudus. Jadi arti pertama itu dipisahkan dari atau berbeda dengan, dia dibedakan dengan bangsa yang lain. Lalu arti kedua diperuntukkan bagi Allah gitu loh. Jadi Israel itu diperuntukkan bagi Allah. Wah. Lalu yang ketiga sekunder, arti yang sekunder baru artinya suci, karena suci itu kan berbeda dengan yang lain. Orang lain yang lain itu kan berdosa, lah dia suci kan berbeda. Henok berdosa Jadi nggak? Itu yang disebut dengan kudus. Henok itu. berdosa nggak Pak? Siapa? Pak Henok berdosa nggak? Henok. Iya, tetap berdosa, enggak ada yang lain. Oke, berarti Yang orang berdosa dikecualikan bisa dalam masuk surga Alkitab ya? itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Iya. Iya, oke. Berarti orang berdosa bisa masuk surga Bapak ya? Tuh iyalah. Karena penebusan Kristus semua masuk surga. Yang berdosa seburuk apapun itu penjahat yang bertobat di atas kayu salib. Sorry Itu Pak, orang- Henok nggak ada kaitan Pak. Henok nggak ada kaitan, dia nggak percaya Yesus Pak. Dia nggak menuhankan Yesus, nggak ada kaitan Kok bisa Pak. enggak percaya Yesus dari mana? Ya mana dalilnya bahwa dia menyembah kepada Yesus Pak? Yesus saja belum lahir kok. Loh, Loh, kamu enggak, gimana? kamu enggak ngerti Alkitab itu bagaimana ya? Coba aku sekarang tunjukkan ya. Ibrani Kejadian pasal 15. Udah, ayat saya 6 ini. serahkan Bapak ke saudara saya ya, Pak. Saya pikir saya sudah cukup dengan Pak Budi Asali. Terima kasih diskusinya. Tetap saya mendengarkan penjelasan Bapak, tapi Oke, mungkin oke. saya tidak mau lanjutkan lagi. Artinya, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Tugas saya hanya menyampaikan, dan tugas saya hanya memberitahukan, memprovokasi akal dan hati nurani kita. Nah, Bapak saya serahkan kepada saudara-saudara saya yang ya juga beliau ini adalah orang-orang yang saya hormati juga ya.
ada pemilik Komal sendiri, Iqbal, ada Gofur dan juga ada Rangkayu. Mungkin Bapak ngobrol dengan mereka, dan juga ada Bang Mahadewa di sini dan juga ayah Saiful ya. Bapak bisa ngobrol dengan mereka. Saya juga harus istirahat karena saya juga ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kalau Bapak menjelaskan, insya Allah saya dengarkan. Oh ya, mungkin terakhir closing statement dari saya. Boleh? Kenapa? Boleh saya closing statement sebelum saya close cam dan istirahat? Oke, silakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menuntun lisan kita untuk tidak melampaui perkataan para ulama dan pemahaman para ulama. Tidaklah kita diberikan kemampuan untuk mengislamkan, tidaklah kita diberikan kemampuan untuk memahamkan. Karena Allah sudah mengatakan bahwa barang siapa yang diinginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Maksudnya dia akan mudah untuk memahami agama. Nah, saya adalah orang yang belajar. Maka tidaklah mungkin orang belajar dengan tidak belajar itu sama. Tetapi ingat, jangan sombong ketika belajar. Ketika kita belajar, kalau Allah sudah kunci pintu hati, percuma saja kata Allah. Maka kita secara jasmani dan rohani itu harus terkait. Hubungan kita hablum minallah dan hablum minanas harus dijaga. Salah satu hablum minallah dan hablum minanas yang saya jaga adalah hubungan kita dengan Pak Pendeta Budi Asali, di mana saya diperintahkan oleh Rasul saya untuk bersikap adil kepada Pak Budi Asali. Rasulullah tidak marah sampai menghabisi nyawa orang Yahudi, bahkan ada yang dibiarkan hidup karena mereka memang sudah dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu akan berharap, afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kamu berharap mereka akan beriman kepadamu? Ya, ini merujuk kepada orang-orang yang ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Kata Allah bahwa mereka ketika mendengarkan kalam Allah, mereka mentakrifnya, mereka merubahnya. Tadi saya sudah tunjukkan ayatnya kepada Pak Budi Asali. Pak, ada kok manusia yang kudus. Perhatikan dengan baik, Allah menceritakan kepada kita, kita melihat bagaimana kebenaran firman Allah. Saya tadi ditantang sama Pak Budi Asali untuk tunjukkan ada orang kudus selain Yesus. Saya tunjukkan dalilnya dalam Lukas pasal 1 nomor 70 dan banyak ayat lainnya bahwa ada orang-orang kudus. Maka Pak Budi Asali mentakrifnya, merubahnya dengan akalnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Maka saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya menyampaikan. Allah hanya menyampaikan. Ya, terima kasih BDW. Terima kasih Pak Budi Asali. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, yang dikecualikan cuma Yesus dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dan 1 Petrus 2 ayat 2 kalau saya tidak salah. Jadi hanya Yesus yang dikecualikan, tidak ada yang lain. Tidak ada nabi suci itu omong kosong lah. Nah, Daud itu kan juga nabi, tapi dia berzina dan bunuh Uria. Adalah. Gimana nabi nggak suci, kacau juga Pak Budi ini. Jadi semua orang itu berdosa, makanya semua orang itu butuh juru selamat. Kalau tidak ada juru selamat, ya satu dosa sudah cukup membuang kamu selama-lamanya ke dalam neraka. Nah, di Yeskiel 20 itu tertulis, setiap yang berdosa itulah yang harus mati. Yang berdosa itulah yang harus mati, sebab ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Ayat itu selalu punya perkecualian, sama seperti tadi ya. Aku katakan semua orang berdosa, tapi ada ayat perkecualian dalam Ibrani 4 ayat 15. Yesus itu juga. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah. Berhala.
sabar ya. Saya lihat dulu nih satu persatu nih. Aduh. Halo, selamat malam. Malam, kenapa? Iya, Anda Kristen kan? Silakan open cam-nya. Nggak usah pakai. Oh, ya udah turun aja kau ya. Kalau kau nggak usah, engkau nggak bisa ngatur saya gitu ya. Turun aja kau. Gak usah juga kita diskusi kan gitu. Ngapain coba? Kalau nggak usah, sabar ya teman-teman. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Selamat malam. Hehehehehe. Aduh. Macam mana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Anda Islam, Bang? Biasa biasa. Oh, mu'alaf. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada. Alhamdulillah mu'alaf ya. Ya. Mm, Ada Bang, ada yang aku mau sampaikan. apa tuh? Pak Ustadz, Boleh open cam nggak? nggak bisa ini Oh, Bang. belum bisa. Iya, kenapa, Bang? Belum bisa on cam dia. Iya, Pak Ustadz nggak usah gubris dah. Hmm. Pertanyaan orang-orang yang di komen itu, jawaban orang-orang di komen itu pasti bukan Islam Bang. Pak Bang, Baik. kayak naikkan Anda, naikkan ini, naikkan yang mending jangan Pak Ustadz. Gak usah digubris Pak Ustadz. Ya, baik. Oke, thank you, Bang ya atas sarannya. Ya. Ya, saya gantikan dulu dengan Kristen agar ada diskusi ya. Ya, saya mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke Karisteng mana ini? Robert Duha. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam, iya Bang. Open cam dulu ya. Open cam dulu. Udah. Iya, rokok kena. Pelanggaran TikTok. Kalau pelanggaran turun dulu, nanti naik lagi gitu ya. Udah. Saya nanti. Ya, nanti kalau ada pelanggaran, tertulis pelanggaran turun dulu, naik lagi. Oke? Oke. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya Pak Ustadz. Kamu mau bertanya? Ya, silakan tanya apa? Mau tanya Pak Ustadz, di dalam Quran itu ada enggak cinta kasih enggak? Aduh, Bang, kalau Anda buka Quran saya, baru halaman pertama udah ajaran kasih. Baru di ayat pertama, halaman pertama udah ajaran kasih, ya.
Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu. Aduh. Kami itu ada ajaran kasih itu. Enggak kami gembar-gemborkan. Karena bukan cuma itu ajaran agama, Bang. Ya. Ajaran agama itu seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma kasih. Oh, Oke? Apalagi? Boleh saya tanya? boleh Pak Ustadz. Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Ciptaan, baik. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu manusia atau enggak? Iya. Manusia. Iya, manusia. Oke. Berarti Yesus yang bentuknya manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan diciptakan dia. Wah. Macet. Bukan diciptakan, katanya tadi manusia ciptaan toh. Yesusnya juga manusia toh. Ya, ketika saya tanyakan poin 3 malah bukan ciptaan katanya. Gimana sih abang, pelin-pelan? Jawaban Anda 1 dan 2 tadi salah gitu? Hah? Dia bukan diciptakan manusia. Kayak gimana? Betul nggak? Yesus yang manusia tadi adalah ciptaan? Iya, dia melalui Roh Kudus. Diciptakan melalui manusia enggak? Berarti ciptaan Yesus. Dia itu bukan diciptakan secara langsung seperti manusia, Pak Ustadz. Bukan diciptakan kayak gimana? Saya ini bingung ya. Dia itu ciptaan atau bukan gitu. Itu aja dah. Mana Ustadz? Gimana Ustadz? Dia itu Yesus diciptakan atau bukan? Dia tidak diciptakan serta merta seperti manusia, Ustadz. Berarti pertanyaan saya di awal tadi, manusia itu ciptaan, salah? Memang manusia menyerupai manusia dia, tapi bukan Ya, diciptakan. manusia itu ciptaan, betul? Manusia itu ciptaan, betul? Manusia iya diciptakan. Iya, kalau manusia diciptakan iya. Yesus itu kan manusia, betul? Menyerupai manusia dia datang ke dunia. Iya, berarti kan dia manusia, betul nggak? Mau menyerupai Dia kayak beda manusia dan dengan menyerupai manusia, Pak Ustadz. iya, mau menyerupai manusia kayak berarti dia manusia kan? Kalau menyerupai enggak, beda lah Pak Ustadz. Sama manusia, boneka dengan boneka beda. Ini yang dilahirkan Maria apa? Ya, dilahirkan Maryam itu Yesus. Nah, apa yang dia lahirkan? Ke dunia itu melalui Maria. Bukan berarti Apa yang dia lahirkan? Maria Yesus. melahirkan boneka atau melahirkan apa? Yesus. Oh, melahirkan Yesus. Iya, Yesus itu apa? Tapi Maria itu tidak serta-merta harus langsung berhubungan dengan Yesus. Iya, saya tahu. Ya, saya tahu. Yang dilahirkan Maria katanya tadi Yesus, bukan boneka. Lah, terus Yesus ini apa? Yesus Tuhan lah.
Iya, maksudnya itu ya, maksudnya ketika saya tanya Maria melahirkan Yesus, yang dilahirkan itu Yesus. Yesus ini bendanya apa gitu? Apa yang dilahirkan Maria? Ya Yesus lah, Tuhan kami. Yang dilahirkan Maria Yesus. Ya, Yesus ini apa gitu? Ya, Yesus itu Boneka Tuhan gitu. Allah. Tuhan Allah itu terserah Anda. Terus Yesus itu boneka atau seperti apa gitu? Apakah bentuk yang dilahirkan Maria? Gimana, Ustadz? Apa bentuk yang dilahirkan Maria? Manusia. Manusia kan? Susah kali gitu loh jawab manusia. Susah banget gitu jawab manusia. Iya, takut jawabnya. Nah, kalau manusia, dia menjelma sebagai manusia, bukan memang seperti kita manusia biasa. kalau dia dilahirkan oleh Maria dalam bentuk manusia, berarti Yesus yang manusia tadi ciptaan kan, betul? Tidak, bukan seperti Tidak. Salah, berarti salah itu pertanyaan 1 dan 2 tadi. Seharusnya gini Bang, Anda jawab, apakah manusia itu ciptaan? Bukan, gitu. Terus, apakah Yesus itu manusia? Bukan, bilang aja kayak gitu. Baru betul gitu. Tapi Anda katakan, ya, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Yesus itu manusia? Iya, manusia. Lalu saya tanya, Yesus yang manusia ini ciptaan, betul? Bukan, katanya. Aneh kan jadinya, iya. Melawan pemikiran Anda sendiri, melawan akal sehat Anda sendiri gitu loh, Bang. Ya. Begini, Ustaz. Karena begini, Ustaz. Kalau Kristen itu, Yesus itu memang manusia, benar. Tetapi dia datang ke dunia ini bukan seperti manusia biasa, enggak, bukan seperti itu, Ustaz. Lalu? Datang ke dunia ini memang diutus oleh bapaknya di surga, kan kayak gitu, Pak Ustaz. Iya. Tadi Bang saya bertanya simple loh ya, simple, pertanyaan umum. Ya, pertanyaan umum, saya nggak ngerti jawaban Anda. Apakah manusia ciptaan? Ciptaan. Apakah Yesus manusia? Betul, Yesus manusia yang dilahirkan Maria. Berarti Yesus yang manusia ini ciptaan? Bukan. Loh, kenapa gitu loh? Kok nggak nyambung jadinya gitu? Kan Anda sendiri yang menjawab. Kayak gimana Bang? Saya belum tanya Bible loh, ya. Tapi tanya logika gitu. Menurut biar Anda waras ya. Baru pertanyaan ketiga macet abangnya, teman-teman. Baru pertanyaan ketiga macet abangnya. Ya udah. Enggak lah. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Yesus itu gimana? Ya, bukan menurut saya ini bertanya. Berarti Yesus manusia ini adalah ciptaan, betul? Iya. Iya. Berat kali nyebut iyanya. Berarti sekarang Kristen baik. Sebenarnya, terus baik.
Baik, berarti Kristen sekarang menyembah ciptaan, betul? Tidak. Nah, tidak pula. Katanya Yesus ciptaan tadi. Ya, Kristen nggak menyembah Yesus. Kok tiba-tiba tidak pula? Sama. Ini Pak Ustadz. Bisa aja Pak Ustadz bilang saya menyembah ciptaan-ciptaan apa? Nanti Ustadz bilang ciptaan ini saya nyembah itu juga, kan nggak mungkin. Macam mana? Tadi kan udah Anda jawab, meskipun berat, Yesus itu adalah ciptaan. Yesus ini kan Tuhannya umat Kristen, berarti Kristen menyembah ciptaan, betul? Maksudnya Tuhan gitu. Betul nggak? Yesus maksud Pak Ustadz. Hah? Maksud Pak Ustadz Yesus gitu. Iya. Pikir yang lain. Iya, Yesus. Yesus, berarti Yesus ini ciptaan. Artinya Kristen sekarang menyembah ciptaan, betul? Ya, ciptaan Allah. Iya. Kenapa kagak nyembah Tuhannya aja langsung, malah menyembah ciptaan? Kenapa? Karena dia itu utusan dari Allah. Aduh, kenapa utusan disembah? Memang itu harus utusan. Ya, kenapa utusan disembah? Seharusnya yang mengutus yang disembah. Sampai jelas kesannya. Iya, bingung. Kan gitu, ngapain Anda menyembah yang diutus? Sembahlah yang mengutus. Aneh aja ya. Ya teman-teman ya. Betul nggak Bang? Gimana Pak Ustadz? Betul nggak? Apanya yang betul Pak Ustadz? Ayo. Betul nggak Kristen menyembah ciptaan? Ya ciptaan Allah iya. Ya, berarti Yesus itu ciptaan, Kristen menyembah ciptaan. Ciptaan Allah. Iya. Sudahlah, ya kalau kayak gitu terserah Anda kalau mau nyembah ciptaan. Lebih baik nyembah pencipta daripada nyembah ciptaan. Yang bagusnya gimana Ustadz? Ini begitu Ustadz. Yang bagusnya gimana yang kita sembah? Yang bagusnya itu seperti yang dikatakan oleh Yesus di Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah. Tuh. Iya. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Allah apa Allah Pak Ustadz? Allah itu dari mana sih? Saya heran, Allah itu dari mana sih? Soalnya nggak ada yang namanya Allah, yang ada Allah gitu ya. Ya teman-teman. Tulisnya gimana Pak Ustadz? Allah, biar saya tahu juga cara Iya, itu intinya kayak gitu ya. Sembahlah Allah, kata Yesus. Nah, tuh kata Yesus. Allah itu soal ini. Nah, sekarang gini. Anda nyembah siapa? Anda nyembah siapa? Yesus. Loh, sedangkan Yesus menyuruh Anda sembah Allah. Gimana? Gimana sih? Anda menyembah Yesus, Yesusnya menyuruh menyembah Allah. Benar. Ini kebelinger ini namanya. Pak, kebelinger namanya. Anda menyembah Yesus, sedangkan Yesusnya menyuruh menyembah Allah. Gimana sih? Kebelinger itu. Iya. Pak Ustadz. Saya ngalah. Saya ikutin Pak Ustadz.
Yang benarnya yang mana? Allah apa Allah? Allah, udah. Karena kalau ditulis itu Allah, bukan Allah. Aduh, kita tidak mengkaji tekstual ya. Saya tidak mengkaji tekstual. Enggak, maaf Pak Ustadz. Misalnya saya mau berdoa sama Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, Allah, apa Allah saya sebut? Iya, maksud pastilah saya. sesuai Yang jelas bahasa sama saya. Arab. Allah itu bahasa Arab, pasti Allah. Oh bahasa. Ya. Nggak ada Allah. Allah, Bahasa Arab Allah. itu Allah. Allah itu sumpah serapah. Allah. Artinya, Bukan Allah. ya bukan Allah, Kalau Allah saya enggak ngerti. tapi Allah. Allah. Karena Allah itu Tapi sumpah kalau serapah. Allah, kalau Allah itu di gedung. Apa? Allah. Saya juga kurang ngerti itu Allah. Kalau Allah Belajar, kurang ngerti belajar, makanya belajar. Makanya saya kurang ngerti, makanya saya bilang sama Ustadz, saya juga ada tanya aja yang benarnya Allah apa Allah? Karena Allah itu saya dengar Allah itu sumpah serapah Allah ya. Udah, daripada berkutat di situ, bahas yang lain. Anda boleh saya tanya lagi? Silakan. Di mana Yesus menyuruh Anda jadi Kristen? Hah? Di mana Yesus menyuruh Anda menjadi Kristen? Mana perintah Yesus Di Alkitab. menyuruh Anda jadi Kristen? Di Alkitab. Di mana? Di Alkitab. Iya, pasal berapa? Tulisan siapa? Kalau itu pasal saya kurang ngerti, Pak. Jadilah, kata Yesus, kamu Kristen. Di mana itu? Hah? Di mana itu? Perintah Yesus, jadilah kamu Banyak. Kristen, kata Yesus. Jadilah saya Kristen. Iya, jadilah kamu Kristen. Mana Saya perintahnya? Hah? Saya diberkati oleh pendeta, Pak Ustadz. Aduh, Saya jadi waduh, kagak nyambung. Saya itu minta cari data, ya, datanya Bapak, ya, apa datanya, yaitu, ya, perintah Yesus menyuruh Anda jadi Kristen. Saya udah bilang, Pak Ustadz. Macet. Macet. Tapi menurut saya Pak Ustadz, sejak saya lahir dan dibaptis di gereja itu saya sudah Macet jadi Bang, ngelak Anda itu suaranya ngelak. Saya percaya karena saya percaya sejak saya dibaptis itu saya sudah jadi Kristen. Karena Ngelak, Bang, ngelak. Saya Ngelak Bang. Iya ngelak, Ya, jaringannya mungkin itu. ya jaringan kurang Iya. bagus. Makanya ada nggak perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Kalau perintah Yesus ada di firman-Nya, tapi saya kurang tahu di pasal mana apa. Waduh. Baptis di gereja. Aduh, Pak, Saya kalaunya ada perintah Yesus itu Anda harus buka Bible Anda, nggak bisa imani saja, nggak bisa. Nggak bisa imani saja itu kayak gitu, nggak bisa ya. Ya udah Pak, saya gantikan Anda dulu ya dengan Kristen yang lainnya di bawah yang antri ya. Bisa saya bertanya, Pak Ustaz? Mau nanya lagi? Iya. Apa tuh? Apa benar setiap kita bangun harus pakai ini ya?
harus cuci muka gitu ya, Ustaz? Harus cuci muka. Terus? Ya, Terus? iya, dibilang ada kawan saya juga Muslim harus Ah, itu cuci muka dan baru Lalu? berdoa gitu. Apa benar? lalu? Sebelum berdoa itu katanya ada teman saya juga Ah, Muslim. ah. Aku bilang kenapa harus kayak gitu kalau kami enggak seperti itu. Apa kata dia? Katanya begini, kalau udah bangun terus sebelum sembahyang kita harus cuci muka. Nah, Ah. harus sembahyang. Kenapa kayak gitu, Ustaz? Ah, iya itu namanya wudhu, cuci muka, terus tangan, muka, kepala, kaki. Kenapa? Sebelum berarti kalau kita tidak cuci muka atau wudhu kayak gitu, kita nggak bisa nggak bisa berdoa, nggak bisa diterima Allah ya. Allah. Baik, masalahnya ya kita sebelum sholat itu berwudu namanya, ya Nah, wudu. Wajib sebelum sholat itu wudu. Sholatnya wajib, amalan yang wajib, maka tata caranya menjadi wajib, gitu. Wajib wudu. wudhu. Pikir tadi kata dan Kenapa? enggak seperti soalnya di Kristenan nggak ada kayak gitu. Ya memang Si- kagak kayak gitu, ya. Kagak kayak gitu di Kristen ya. Kalau di Kristen jingkrak-jingkrak ya. Coba lihat di kitab para nabi dan Yesus tuh ya. Gini Bang, ya coba lihat di kitab para nabi dan Yesus gimana ketika dia masuk bait Allah, cuci kaki, cuci tangan dia ya. Kagak ada bawa sepatu jingkrak-jingkrak Yesus, nggak ada. Enggak senang jingkrak. Ustaz. Tadi Bang, lutut jingkrak. ngelak banget parah Anda ini. Abang turun dulu dah. Parah banget Bang Di laknya. atas. Aduh. Bang, patah-patah gambar abang, iya, suaranya ngelak-ngelak gitu. Iya, patah-patah gambarnya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.